Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Yang kami hormati Sekretaris PCU Pak Eka Wiraputra Paputungan Eskom. Yang kami hormati Pak Ramli Makatungkang MS MAI, Syukur PD Pontren, Ibu Ramlah Abbas, Dr. Randa, MPD I, Syukur GTK, Ibu Eda, Pak Rian, Bapak Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Pendidikan Islam yang juga Ketua DCU, komponen berapa yang datang? 4. Sekretaris sama komponen 4. Kalian sama dengan saya, sama-sama ketua panitia utang maksud saya. Kalau saya tingkat provinsi, kalau Bapak Ibu tingkat kabupaten yang DCU. Jadi begini Bapak Ibu, selama 4 hari ke belakang, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya kemarin saya barusan landing, saya ikut seminar hasil ADMI, Assessment Kompetensi Madrasah Indonesia. Itu hasilnya kita masih perlu kerja keras untuk melakukan pendampingan pada peserta didik atau siswa. Bahkan ada, ini saya sangat prihatin sekali ya, minta tolong Bapak Ibu, ini ujung tombak kita, karena bersentuhan langsung dengan guru, bersentuhan langsung dengan siswa, bersentuhan langsung dengan wali murid atau wali siswa. Ada madrasah yang saya pikir fasilitasnya terpenuhi, tapi hasil asesmennya itu CK1, literasi baca, numerasi, literasi apa yang 2 itu? Sains dan sosial budaya. Itu hasilnya sungguh memprihatinkan. Tapi hanya satu itu, yang lain cukup. Cuma saya belum tidak puas dengan hasil itu. Literasi yang sudah di-asesmen beberapa waktu lalu itu menjadi potret gambaran mutu proses belajar mengajar di masing-masing satuan pendidikan. Hasilnya sudah ada, hasil untuk satuan pendidikan, hasil untuk masing-masing anak, hasil untuk tingkat kabupaten ada, hasil untuk tingkat provinsi juga ada. Tentu rekomendasi dari rapot yang sudah mengeprint belum ini? Rapot masing-masing Sudah. Padahal panitia ini minta tolong lihat, baca dari atas sampai bawah, rekomendasinya apa, terutama rekomendasi untuk satuan pendidikan atau untuk madrasah. Ini contoh ya, saya kasih contoh rekomendasi madrasah Min 1 Manado. Rekomendasi madrasah 1, melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan literasi. Jadi harus banyak kegiatan yang mendorong anak-anak untuk sesering mungkin, sebanyak mungkin membaca.
2. Mendorong penyediaan beragam teks informasi, deskripsi, dan eksposisi atau teks fiksi, fantasi, cerita anak, dan fable. 3. Mendorong studi lanjut bagi guru untuk mengembangkan kompetensi profesional. 4. Mengupayakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru. 5. Melakukan optimalisasi keterlibatan guru dalam kegiatan KKG. Jadi KKG ini bukan cuma ritual tahunan dalam rangka menghabiskan anggaran, tapi juga harus ada sesuatu yang baru yang diterima oleh guru dan dilaksanakan. Yang ke-6, melaksanakan optimalisasi kerjasama dengan instansi pemerintah untuk pengembangan kompetensi profesional guru. 7. Melaksanakan optimalisasi kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler untuk pengembangan literasi, kompetisi, festival. Dulu ada cerdas cermat, sekarang tidak ada. Ini kegiatan kompetisi itu murah. Cerdas cermat, cerdas cermat agama, cerdas cermat umum, matematika, dan seterusnya. Sebaiknya minimal setahun sekali itu bisa dilaksanakan. Tidak hanya cerdas cermat ya, kegiatan yang merangsang, menstimulus anak untuk lebih berpacu lagi dalam belajar. Dan sebaiknya sebelum KSM, sebelum MAYES, sebelum apa yang Kemendikbud itu? O2SN. Nanti ketahuan siapa-siapa yang bibit unggul. Itu rekomendasi 1. Sekarang rekomendasi 2. Menerapkan pendekatan pembelajaran menyenangkan dan kreatif menggunakan cerita, gambar, dan permainan. Sedekat mungkin guru mengajak siswa ke alam nyata. Beberapa waktu lalu saya lihat ada postingan di FB, anak-anak siswa Madrasman Model Manado diajak ke tepi pantai untuk apa itu? Biologi, saya lupa namanya itu. Seperti itu. Jangan cuma dijelaskan secara verbal. Kalau di buku di situ ada gambaran anatomi tikus, ya cari tikus, dibelah. Rincian atau urut-urutan pencernaan makanan dari mulut kemudian masuk dan seterusnya, akhirnya jadi kotoran. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan anak-anak kalau dihidangkan sesuatu yang nyata, itu lebih cepat masuk ke otak daripada hanya penjelasan verbal seperti ceramah begini. Saya berharap Bapak Ibu Kepala Seksi, karena posisi kepala seksi ini kan kepanjangan saya, panjang tangannya saya, kepala bidang. Nanti minta tolong seintensif mungkin melakukan supervisi ke madrasah-madrasah. Turun, jangan cuma habis di seremoni, tapi juga menggali informasi what happened. Apa yang terjadi? Kalau dulu Bapak Ibu, ini bisa ditiru yang saya lakukan ketika saya kepala kantor, kepala seksi. Itu saya ambil sampel guru satu. Saya tanya mana perencanaan pembelajarannya. Lalu saya cocokkan antara perencanaan, prota, prosem, RPP, silabus itu dengan yang dia lakukan di kelas. Saya tanya jurnalnya betul tidak. Jurnal kan ada di kelas itu, nomor tanggal, hari,
materi, kan begitu toh? Kolom-kolom di jurnal itu, yang terakhir berapa siswa yang hadir, Iya, iya. kan begitu. Misalnya tanggal 3 Maret, oh saya cek di Prota, program tahunan. Misalnya materi reproduksi manusia, contoh ini, materi pokok berarti biologi ya atau IPA, reproduksi manusia, jatuh pada semester ganjil bulan Maret. Maret ganjil ya? Oh genap ya? Genap itu. Oh, genap. Itu di Prota, jatuh pada bulan Maret minggu ketiga. Saya cek di silabus, oh betul. Di RPP, kalau dulu RPP ya, sekarang apa namanya? Masih Hah? Oke, saya lanjutkan. Sama-sama ngintau ini. murmur sekarang kan. Nah, saya cek di RPP. RPP itu maksudnya rencana pembelajaran. Materi apa yang akan saya ajarkan itu ada di lesson plan, rencana pembelajaran. Cocok jatuh di RPP itu jatuh pada bulan Maret minggu ketiga. Materinya reproduksi manusia. Saya cek lagi di jurnal, betul enggak di bulan Maret minggu ketiga mengajar reproduksi manusia, ada di situ. Berarti linier antara perencanaan dengan pelaksanaan, linier, artinya lurus begitu, tidak keluar dari perencanaan. Kemudian saya tidak puas, saya tanya lagi, materinya diambil dari buku apa, tersebut tidak di RPP itu. Kolom terakhir silabus kan sumber belajar, Yudhistira misalnya. Di RPP juga begitu, nyambung enggak materi yang sama, sumbernya juga sama dengan di silabus. Ternyata Yudhistira juga ada. Kalau RPP lebih detail lagi, halamannya berapa ada di situ. Guru Bapak Ibu kalau tidak didampingi, dikawal, itu akan liar. Sakar PDW. Kenapa begitu? Karena saya pernah jadi guru. Pernah lihat. Hah? Pernah lihat. Saya kan dari bawah ya. Saya guru honorer itu 5 tahun. Masih pernah mendapatkan gaji hanya 200.000 satu bulan. 40 jam pelajaran. Jadi nggak pernah berhenti saya. Dari jam 7 masuk sampai jam 2 siang. 40 jam dalam satu pekan, honornya hanya 200.000 di MI MTS Alia, itu honor. Kemudian guru PNS bahasa Inggris di MAN Kota Mobagu 5 tahun, Waka kurikulum 2 tahun, oh enggak sampai 2 tahun, 5 bulan. Waka kurikulum. Sebelum perangkat pembelajaran ditandatangani oleh kepala madrasah, itu harus ada paraf waka kurikulum. Dan itu harus disusun pada bulan Juni, paling lambat Juli untuk semester ganjil, atau Desember paling lambat Januari, minggu kedua, itu sudah terakhir Januari. Habis itu masuk kelas. Dan ketika menyusun perencanaan pembelajaran, perangkat itu sudah at all semua. Kalender pendidikan, diawali dengan SK pembagian jam, kalender pendidikan, program tahunan, sampai kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal ulangan semester, ulangan harian juga sudah disusun di bulan itu.
Jadi ketika mau ulangan semester itu guru enak. Syukur alhamdulillah kalau ini kalau kreatif loh ya. Kalau guru itu kreatif, diperkuat lagi waka kurikulum yang paham kurikulum, guru itu punya bank soal. Punya bank soal. Nah, ini yang belum terlakukan oleh madrasah-madrasah kita. Bank soal masih menggunakan soal yang bobotnya rendah. Sekarang kan ada soal namanya HOTS. HOTS itu kepanjangannya Higher Order Thinking. Iya, yang menuntut berpikir keras. Itu ada rumusnya itu. Nah, minta tolong kepala-kepala seksi, kepala madrasah atau pengawas itu jangan sampai kalah pintar dengan guru. Harus lebih pintar. Nah, kesimpulan kemarin 4 hari itu berturut-turut Bapak Ibu, kita disajikan data di Jakarta hasil asesmen yang sudah dilakukan oleh kita beberapa waktu lalu itu masih perlu kerja keras. Masih perlu kerja keras. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah harus dipersering baik oleh guru maupun siswa. Nah, karena itu di bidang Pendis sudah membuat aplikasi Prismat namanya. Sistem Informasi Prestasi Madrasah. Itu tiap bulan direkap, ketahuan madrasah mana yang produktivitas mutunya grafiknya naik atau biasa atau bahkan cenderung menurun, bisa dilihat dari situ. Itu hanya salah satu ukuran. Ada ukuran-ukuran lainnya masuk ke perguruan tinggi negeri. Kalau akreditasinya A, jatahnya 40% kalau tidak salah. Kalau C hanya 5%. Ada fasilitas khusus. Nah, barusan 2 jam yang lalu sudah ada rilis atau konferensi pers seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri, termasuk 24 PTKIN, perguruan tinggi Islam negeri. Nah, minta tolong teman-teman DCU yang di wilayahnya ada madrasah aliyah, minta tolong didorong ikut mendaftar di perguruan tinggi negeri. Masih sedikit lulusan dari madrasah aliyah yang kompetitif di perguruan tinggi negeri umum, misalnya UGM, Erlangga, UI, masih sedikit sekali Bapak Ibu. Karena apa saya mendorong begitu? Karena kampus itu pintu pertama nanti kalau dia sukses bisa memegang posisi-posisi strategis dalam pengelolaan bangsa dan negara. Itu maksud saya. Ya alhamdulillah banyak jabatan-jabatan politik kita yang sudah merepresentasikan alumni madrasah, alumni pondok pesantren. Misalnya menteri, presiden, wapres itu sudah ada yang dari santri. Nah, tapi kita tidak boleh merasa cukup di situ. Dalam hal mencari ilmu kita kan
harus serakah, tamak, rakus. Tidak boleh merasa cukup. Minal mahdi ilal lahdi. Itu. Nah, 2 hari yang lalu Menteri Pendidikan Nasional Mas siapa itu? Nadiem Makarim merilis ranking Indonesia PISA. PISA itu apa? Bukan snack ya. PISA itu Program of International Student Assessment. Nah, itu PISA. Maksudnya untuk mengukur tingkat kemampuan siswa secara internasional. Itu PISA. Pesertanya tahun 2022 203 negara. Itu diadakan tiap 3 tahun sekali. Sebelumnya tahun 2018. Bapak Ibu tahu ranking Indonesia 10 paling bawah. Tepatnya ranking 74 dari 79 peserta. Indonesia. Ini nyambung enggak ini? Nyambung. Nyambung ya? Nyambung. Sudah ngomong dari tadi semangat, saya kata enggak nyambung. Jadi ranking Indonesia itu 74 dari 79. Berarti 5 dari bawah toh? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6. Ranking 6 dari bawah. Nah, alhamdulillah 2022 PISA yang dirilis 2 hari lalu rankingnya naik 67 dari 203 negara. Dari 203. Nah, intinya masih banyak yang kita harus lakukan. Karena itu Bapak Ibu, terutama praktisi pendidikan atau teman-teman yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, misalnya kepala seksi, itu kan posisi struktural yang punya kewenangan setelah kepala kantor. Itu minta tolong tidak pernah berhenti mendorong kepala-kepala madrasah untuk menciptakan iklim di madrasah, iklim yang betul-betul nyaman belajar, sehingga tidak tidak jenuh itu anak-anak. Apalagi sekarang ini sudah kurikulum merdeka yang setiap orang atau setiap guru punya keleluasaan dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, di AKMI ini Bapak Ibu cukup rinci rapotnya. Nanti minta tolong kepala seksi, saya ulangi, minta tolong kepala seksi atau ketua DCU untuk ngeprint semua. Seperti ini rapotnya ini. Print semua. Print masing-masing madrasah. Kan ini hanya sampel ini AKMI ini, tidak semua siswa. Tapi sampel ini mencerminkan semua populasi yang ada di situ. Saya lanjutkan yang poin berapa ini. Mengintegrasikan literasi numerasi sebagai alat dalam kehidupan sehari-hari sehingga peserta didik mampu melihat relevansi dan pentingnya. 3. Fasilitasi guru dalam peningkatan pembelajaran berbasis literasi numerasi. Meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan lingkungan sekitar untuk menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis literasi numerasi.
Poin 4, meningkatkan kemampuan literasi sosial budaya peserta didik mencakup satu problematika materi komitmen kebangsaan, toleransi, dan akomodatif inklusif pada konteks lokal, nasional, serta global dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan asesmen pembelajaran di madrasah ibtidaiyah melalui kegiatan KKG dan KKM. Nah, nanti lebih detailnya minta tolong kepala seksi untuk ngeprint. Secara surat juga sudah kita buat. Kepala seksi sudah membuka belum di grup surat hasil AKMI? Hasil AKMI. Nah, nanti di print, lalu nanti masing-masing rekomendasi diterjemahkan dalam bentuk kegiatan apa di masing-masing madrasah atau di tingkat kabupaten kota. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dengan harapan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan rapat koordinasi PISU dan DCU ini dengan baik sampai hari Ahad. Penutupannya jam berapa? Ahad pagi ya. Nah, berarti 2 malam di sini.